dipuaskan oleh kebenaran. Pernahkah saudara menonton aksi mukbang atau video orang yang makan sambil direkam dan ditampilkan di media sosial? Kelihatannya menarik, bukan? Saya selalu ingin ikutan makan kalau menyaksikan orang sedang mukbang. Rasanya langsung lapar kalau melihat orang mukbang. Kata mukbang sendiri dalam bahasa Korea berarti siaran makan. Awalnya video-video mukbang ini hanya mempertunjukkan para pelahap ini menikmati makanan dalam jumlah yang banyak. Namun seiring berjalannya waktu, video-video mukbang ini telah berubah menjadi aksi uji nyali. Pada 8 April 2019, seorang wanita Jepang terlihat tersendak oleh onigiri, bola-bola nasi asal Jepang. Ia mengalami sesak nafas dan meninggal dunia pada akhirnya. Makan onigiri saja tidak akan mengakibatkan kematian, tetapi ketika cara makannya adalah dengan cara menerima tantangan untuk memakan semua onigiri dalam waktu 30 detik tanpa minum air, mukbang seperti itu akan menjadi sangat berbahaya. Pada tahun yang sama di China ada pula seorang pria bernama Sun yang mukbang dengan makan tokek dan kelabang. Ia tewas di tempat setelah keracunan makanan. Di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2010, seorang wanita mengalami gangguan pernafasan setelah menyantap gurita hidup. 16 hari kemudian dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Makanan dan minuman memang akan memberikan kepuasan terhadap rasa lapar dan dahaga. Hasrat makan rasanya akan terpuaskan ketika perut kita terisi penuh. Namun akan menjadi sangat berbahaya jika sudah makan dan minum kita masih merasa tidak puas. Kematian dari para mukbangers atau para YouTubers ini adalah karena rasa tidak puas terhadap makanan dan cara makan yang biasa-biasa saja. Sampai-sampai mereka harus membuat sensasi mukbang dengan jenis makanan dan cara makanan yang di luar kebiasaan, tanpa menghiraukan resiko yang ada. Hari ini dari ucapan bahagia yang keempat, kita akan melihat bagaimana Yesus akan memberikan kepuasan terhadap murid-muridnya. Kepuasan seperti apa itu? Saya akan bacakan Matius pasal 5 ayat 6. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus adalah dua perasaan yang selalu manusia rasakan setiap harinya. Kita membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup setiap harinya. Walaupun katanya orang bisa bertahan hidup tanpa makan selama 40 hari dan tanpa minum selama 3 hari, tetapi rasa lapar dan haus itu tidak akan hilang dalam kurun waktu tersebut. Itulah kebutuhan fisik yang utama dari manusia, yang tampaknya manusia tidak bisa meneruskan kehidupan. Namun Yesus bukan mau berbicara tentang kebutuhan fisik pada pengajaran kali ini. Fokus Yesus adalah terhadap kebutuhan spiritual yang manusia butuhkan, yaitu kebenaran. Yesus hanya menggunakan persamaan antara makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan esensial dari hidup manusia untuk menunjukkan bahwa kebutuhan akan kebenaran juga sama pentingnya. Kebenaran dibutuhkan oleh hati manusia. Kebenaran ini hanya ditemukan di dalam Allah. Apakah kebenaran itu? Pernah mendengar pertanyaan ini bukan? Terdengar tidak asing pastinya. Apalagi menjelang Jumat Agung dan Paskah, ketika bagian tentang peristiwa penyaliban Yesus dibacakan dari Injil Yohanes, kita pasti akan mendengar perkataan Pontius Pilatus yang bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Kebenaran di sini maksudnya adalah keadilan, ukuran hidup yang tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yang menyangkut kesalehan hidup dari warga kerajaan sorga, ataupun bisa kita kaitkan kebenaran di sini dengan Allah sebagai sumber kebenaran. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita tentunya tidak bisa melepaskannya dari anak Allah, Yesus Kristus, yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Orang-orang Yahudi yang menjadi para pendengar dari khotbah Yesus ini memahami bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Mereka mengerti bahwa Taurat dan kitab para nabi adalah kebenaran dari Allah yang harus mereka pelajari dan hidupi untuk dapat memahami kehendak Allah. Masalahnya, pengetahuan mereka akan kebenaran itu membuat mereka merasa diri benar. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang lebih benar karena mereka adalah umat pilihan. Namun mereka tidak menyadari kalau Taurat yang diajarkan oleh para rohaniwan mereka adalah kebenaran manusia yang dipaksakan untuk menjadi kebenaran Allah. Mereka melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan perintah agama, tetapi hanya benar di mata manusia. Tetapi di mata Allah adalah sebuah kesalahan yang fatal. Sang kebenaran itu sendiri, Yesus Kristus, pada saat itu sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka berada dalam kondisi lapar dan haus akan kebenaran, sehingga mereka membutuhkan sumber kebenaran itu.
Namun untuk mendapatkan kebenaran itu, terlebih dahulu mereka perlu menjadi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita atas dosa-dosa mereka, orang yang lemah lembut, yang menunjukkan diri mereka adalah orang berdosa dan tidak ada kebenaran sama sekali dalam diri mereka. Hanya kerajaan sorga yang dapat menawarkan kebenaran itu kepada mereka yang lapar dan haus akannya. Lapar dan haus akan kebenaran memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah keselamatan. Bagi mereka yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah, tidak ada kebenaran dalam diri mereka sama sekali. Inilah undangan yang Yesus tawarkan bagi orang-orang Yahudi yang banyak itu. Mereka membutuhkan kasih anugerah pengampunan dari Allah. Mereka membutuhkan darah Kristus untuk membasuh mereka dari dosa-dosa mereka. Sang kebenaran itu berdiri di hadapan mereka dan menawarkan diri untuk memuaskan kelaparan dan kehausan mereka. Jika mereka tetap memilih untuk menjadi orang yang munafik, yang merasa diri benar, ya selamanya mereka tetap akan dipandang bersalah oleh Allah, walaupun manusia memberikan pujian atas kebenaran dan kesalehan mereka. Dimensi kedua dari kebenaran itu berbicara tentang pengudusan. Roh Kudus yang akan menguduskan para murid untuk bisa terus bertumbuh dalam kebenaran yang telah mereka terima. Roh Kudus akan mengubahkan hati murid-murid Yesus untuk bisa rindu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Rindu untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah melalui berbagai praktek ibadah. Kerinduan untuk mengenal Allah diwujudkan melalui kesadaran diri untuk mencari kehendak Allah melalui firman Allah yang benar. Roh Kudus akan menolong para murid Yesus untuk bisa menghidupi kebenaran kerajaan Allah. Bagi mereka yang telah memperoleh kebenaran itu, Yesus mengatakan bahwa mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini bukan hanya bermakna tidak lapar dan tidak haus lagi, tetapi benar-benar kenyang. Rasa dipuaskan ini hanya dapat dinikmati ketika Allah yang membenarkan diri kita, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, ketika kita diangkat dan diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saat itulah rasa puas yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata itu menjadi nyata. Seperti kata pemazmur, hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa dan dahaga yang lapar. Hanya oleh kebenaran ilahi kita mendapat kepuasan yang maksimal. Saya pernah beberapa kali melakukan sebuah praktik kerohanian yang bernama Alone with God. Apa yang saya lakukan? Saya biasa duduk dengan tenang sambil mendengarkan lagu pujian, bernyanyi sendiri, berdoa, ataupun hanya duduk dengan tenang memejamkan mata beberapa detik sambil menikmati waktu kesunyian dan mencoba fokus kepada Tuhan. Beberapa kali saya pernah berjalan berkeliling sendiri sambil menikmati suasana alam sekitar, sambil mengingat kembali pengalaman-pengalaman perjalanan iman saya sebagai seorang murid Yesus. Di momen-momen seperti itulah ketika saya connect with God, terhubung dengan Tuhan, ketika saya mencoba untuk menenangkan diri dan mendengar suara Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan dalam doa dan pujian, ketika saya mencari sang kebenaran itu, saya merasakan suasana hati yang dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan karena saya terpuaskan oleh sang kebenaran itu. Keletihan dan beban berat yang saya pikul rasanya terlepas ketika sang kebenaran itu memberikan kepuasan kepada rasa lapar dan dahaga saya. Jadi, apakah kebenaran itu? Sudahkah kita menemukan kebenaran yang berdiri depan kita sekarang ini? Jangan seperti Pontius Pilatus yang menyanyiakan kesempatan ketika sang kebenaran itu sudah hadir di depan matanya. Sayang sekali, padahal dia terus mencari kebenaran dan dia sudah menemukan jawabannya, tetapi dia memilih untuk tidak menghiraukannya. Dunia dapat menawari kita kebenaran-kebenaran, tetapi adil dan sejatikah kebenaran dunia? Jika kebenaran di dunia ini adil, mengapa masih ada orang yang tetap tidak puas dengan ketokkan palu dari para hakim di pengadilan? Jika kebenaran di dunia ini sejati, mengapa ada ilmu pengetahuan yang katanya sudah eksak sekalipun masih dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman? Mengapa zaman sekarang ini dikatakan zaman post-truth, pasca kebenaran, di mana standar kebenaran sudah tidak ada yang mutlak lagi? Ada yang namanya unsur kebenaran pribadi, dan kebenaran pribadi ini dapat digunakan untuk membangun opini publik terhadap kebenaran. Jika demikian, apakah kebenaran itu? Sudahkah kita menemukan kebenaran itu? Di manakah tempat sumber kebenaran itu? Kebenaran yang kekal hanya berasal dari kerajaan surga dan telah diperkenalkan oleh Yesus Kristus kepada kita yang lapar dan haus. Sudahkah kita mengisi rasa lapar dan haus itu dengan kebenarannya? Makanan dan minuman hanya akan memberikan kita kekenyangan untuk waktu sesaat, tetapi jiwa yang lapar dan haus membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita meluangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Janji Tuhan kepada kita, Dia akan memuaskan kita yang datang untuk mencari kebenarannya.
Kebenaran adalah semua komoditas yang menjadi incaran. Orang-orang mencarinya di tempat yang bernama pengadilan. Sayangnya mereka belum tentu menemukannya, yang ada malah dikecewakan. Sang kebenaran itu sudah datang membawa kabar baik dari surga ke bumi. Ia, Yesus Kristus, menawarkan kebenaran yang kamu dan saya cari-cari. Sekarang maukah kita dipuaskan oleh kebenaran surga yang abadi?